Kabar baik semua, selamat datang di Aniko. Kali ini, Aniko akan menceritakan sebuah anime yang rilis pada season winter 2019 yang berjudul Kotoubu no Hanayome. Anime yang berjumlah 12 episode ini bergenre school, romance, dan komedi. Diadaptasi dari manga dengan judul yang serupa dan mendapatkan rating 8,13. Menceritakan kisah seorang pemuda yang harus berjuang demi perekonomian keluarganya, yang perjuangannya harus direpotkan oleh 5 kembar bersaudara. Pada part pertama kali ini, kita akan menceritakan episode 1-7. Tak berlama-lama lagi, ini dia Kotoubu no Hanayome. Tokoh utama kita adalah seorang siswa penyendiri, tapi jenius. Dia bernama Uesugi Futaro. Demi menghemat keuangan, Futaro memberi jatah makan siang seharga 200 yen, berupa nasi daging tanpa daging. Saat hendak menyantap makanannya, Futaro tanpa sengaja duduk bersama seorang siswi pindahan yang bernama Nakano Itsuki, yang tidak lain adalah salah satu dari 5 bersaudara kandung Nakano. Pada awalnya pertemuan mereka berlangsung tanpa adanya konflik. Tapi, semua berubah ketika Futaro mengatakan Itsuki gendutan, yang kemudian membuat Itsuki jadi agak kesal dengan Futaro. Kemudian, Futaro mendapatkan telepon dari adiknya yang mengabarkan bahwa dia mendapatkan tawaran sebuah pekerjaan untuk menjadi guru privat dari seorang putri pengusaha kaya raya. Pengusaha tersebut akan membayar 5 kali lipat dari gaji semula. Tentu, Futaro tidak memiliki alasan untuk menolak tawaran tersebut. Namun ternyata, sosok yang dimaksud adalah murid pindahan yaitu Itsuki. Mulai dari sini, situasi menjadi sulit bagi Futaro. Jangankan untuk melakukan pendekatan, Itsuki bahkan tidak merespon sapaan dari Futaro. Tentunya, hal ini akan menjadi sebuah masalah yang besar bagi Futaro. Keesokan harinya, Futaro mencoba untuk memperbaiki hubungannya. Namun, Itsuki lebih memilih untuk makan siang bersama teman-temannya. Kemudian salah satu temannya yang bernama Nakano Ichika memberikan sapaan halus pada Futaro. Begitu pula Nakano Yotsuba yang menyapanya saat sedang makan. Futaro belum menyerah. Dia masih bertekad untuk melakukan pendekatan kepada Itsuki. Kemudian Futaro mendapatkan sapaan manja dari Nakano Miku yang sering dijuluki dengan sebutan waifu sejuta umat. Yo, waifunya siapa nih? Saking nekatnya, Futaro sampai dianggap sebagai pengundit oleh Nakano Nino. Oh ya, untuk sekarang, Futaro belum menyadari mereka adalah kembar 5. Makanya tadi saya bilang kalau mereka adalah temannya. Saat sudah berhasil menggapai Itsuki di lantai atas apartemen, barulah Futaro sadar bahwa mereka adalah saudara kembar. Jadi tak heran jika sang ayah akan membayar 5 kali lipat untuk Futaro. Setibanya di kediaman Nakano, tak ada satupun dari mereka yang mau diajak belajar, terkecuali Yotsuba. Dia sendiri mengajak Futaro untuk memanggil saudaranya satu persatu. Dimulai dari Itsuki. Namun, dia tidak mau karena gurunya adalah teman seangkatan. Begitu pula pada Miku, yang memiliki alasan yang sama seperti Itsuki. Untuk Nino, kita tidak perlu mempertanyakannya, karena dia memiliki sifat judes yang sangat overpower. Dan teruntuk Ichika, dia lebih memilih rebahan di kamarnya, yang nampak sangat berantakan, dan posisinya juga cuma berselimut tanpa baju. Namun pada akhirnya, mereka berhasil dikumpulkan. Nino berjanji akan belajar dengan Futaro. Tapi Futaro harus memakan kue buatannya, yang ternyata mengandung obat tidur dalam dosis tinggi. Itu membuat Futaro tak sadarkan diri, yang kemudian langsung diantar pulang oleh Itsuki. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh adik Futaro yang bernama Raiha. Yang kemudian, Raiha mengundang Itsuki untuk makan malam bersama keluarganya. Saat sedang makan, Raiha mempertanyakan kelancaran proses belajar mengajar mereka. Namun, Futaro lebih memilih untuk berbohong, agar hati Raiha tidak bersedih. Karena kondisi perekonomian yang buruk, membuat Itsuki berubah pikiran untuk mempertahankan Futaro sebagai guru bimbel mereka.
Di sini ada sebuah fakta yang terlintas, bahwa si kembar pindah sekolah bukan karena sebuah pekerjaan orang tua, melainkan karena mereka yang sempat tidak naik kelas. Keesokan hari, Futaro memberikan soal campuran kepada Nakano bersaudara. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang mendapatkan nilai di atas 50. Futaro juga sempat memberikan mereka sebuah pertanyaan, tepat sebelum mereka memasuki sekolah. Dan tentu, tidak ada satupun dari mereka yang mau menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian di dalam kelas, Futaro mendapatkan sebuah surat dari Miku yang memintanya untuk bertemu di atap sekolah. Dan dia pun segera menemuinya. Futaro mengira jika Miku akan mengungkapkan perasaannya. Tapi ternyata, Miku hanya ingin menjawab pertanyaan yang Futaro berikan tadi pagi. Kemudian, sebuah fakta terbongkar di layar handphone Miku. Yang ternyata, di saat teman-temannya menyukai idol Korea yang ganteng, Miku lebih menyukai panglima perang yang ambisius. Kesukaannya terhadap kekaisaran Sengoku membuat Miku enggan bergaul dengan teman-teman yang lain. Melihat ada celah besar, Futaro menarik perhatian Miku agar dia mau belajar dengannya, lewat berbagai macam kuis yang saling mereka berikan. Akan tetapi, ada satu pertanyaan yang Futaro sendiri tidak tahu jawabannya. Hal itu membuat Miku mengurungkan niat untuk belajar sejarah dengan Futaro. Futaro yang merasa dirinya diremehkan, kemudian meminjam buku sejarah di perpustakaan, guna mengalahkan informasi yang Miku miliki. Futaro pun menantang Miku dalam sebuah kuis. Tapi anehnya, mereka melakukan kuis sambil berlari mengitari sekolah, yang pada akhirnya malah membuat Miku kelelahan. Tapi, karena Futaro berhasil menjawab semua pertanyaan dari Miku, membuat Miku jadi berubah pikiran untuk terus belajar dengan Futaro. Dan itu merupakan pertanda baik. Namun, dari 5 bersaudara Nakano, ada satu orang yang paling membenci keberadaan Futaro. Dia yang tidak lain adalah Nino. Bahkan, Nino sempat membuat waktu belajar mereka tercerai-berai, menyisakan seorang Miku yang masih bersedia untuk belajar. Namun bukannya belajar, mereka berdua malah mengadakan kontes memasak dan menjadikan Futaro sebagai jurinya. Jika dilihat secara visual, masakan Nino jauh lebih berkualitas. Namun, karena selera Futaro yang rendah, menilai bahwa masakan mereka sama-sama enak. Kontes yang mereka lakukan membuat 2 jam mereka terbuang sia-sia, yang pada akhirnya membuat Futaro pulang tanpa melakukan apapun. Futaro kemudian tanpa sengaja meninggalkan sebuah benda penting di apartemen Nakano bersaudara. Dia pun segera kembali untuk mengambilnya, atas izin dari Miku. Bukannya bertemu dengan Miku, di dalam Futaro malah bertemu dengan Nino, yang baru saja habis mandi. Nino sendiri memiliki penglihatan yang sangat buruk. Hal ini membuat mereka berhadapan pada sebuah situasi yang tak terduga. Kebetulan sekali, di sana juga ada Itsuki yang dengan sigap mengabadikan momen tersebut. Nino memanfaatkan situasi ini agar Futaro segera diberhentikan sebagai guru les mereka. Akan tetapi, Futaro mendapatkan pembelaan dari Miku dan Itsuki, yang membuatnya dinyatakan tidak bersalah. Hal ini lantas membuat Nino keluar dari rumah. Tapi, Futaro menghadapi Nino dengan lapang dada. Karena, di balik sifatnya yang judes, Nino adalah sosok yang sangat menyayangi saudarinya. Dengan sedikit dorongan dan motivasi, Futaro berhasil membuat Nino kembali seperti semula. Ya, semula. Judes lagi maksudnya. Keesokan hari, Itsuki memberikan gaji pertama Futaro lebih cepat dari perjanjian yang ditentukan. Futaro malu, hanya karena dia belum memberikan perubahan yang signifikan kepada 5 bersaudara Nakano. Nah, selagi ada waktu untuk bermain, Itsuki dan Raiha pergi ke sebuah game center. Tentu bersama Futaro yang bertindak sebagai pengawal. Setelah selesai bermain, mereka dipertemukan dengan keempat saudari Itsuki, yang kebetulan akan pergi ke sebuah festival kembang api. Tapi sebelum itu, Futaro mengharuskan mereka semua untuk mengerjakan tugas sekolah sebelum mereka pergi ke festival. Singkat cerita, mereka yang telah mengerjakan tugas pergi ke festival. Nino memesan suku atap demi bisa melihat kembang api bersama-sama. Tapi karena sebuah masalah, Nino jadi terpisah dengan yang lain.
menyisakan dirinya bersama dengan Futaro. Futaro berniat untuk mencari keempat saudari lainnya. Dia pun bertemu dengan Ichika, yang nampaknya sedang bersama dengan seorang pria tua. Saat pria tersebut menanyakan hubungan Futaro dengan Ichika, Futaro berpikir terlalu lama. Alhasil, Futaro kehilangan mereka. Tak lama kemudian, Futaro bertemu dengan Miku. Dan Futaro memberikannya sedikit pertolongan pertama, sebab kaki Miku sempat mengalami luka ringan. Di samping itu, Raiha yang sempat ikut bersama juga terpisah. Tapi dia aman, ditemani dengan Yotsuba. Miku mengatakan, jika kembang api merupakan salah satu kenangan indah mereka dari mendiang Ibu Nakano. Itulah alasannya, mereka harus menonton kembang api bersama-sama. Lalu, mereka bertemu dengan observator yang mempertanyakan pendapat mereka tentang festival kembang api. Tapi sebelum itu, kedua observator mempertanyakan perihal hubungan Futaro dengan Miku. Tapi Futaro cuma menjawab bahwa mereka hanyalah kenalan, yang pada akhirnya membuat Miku ngambek. Futaro kembali melakukan pencarian dan berhasil menemukan Itsuki. Pertemuan mereka berlangsung sementara, karena setelah itu Futaro diseret oleh Ichika ke sebuah gang kecil. Ichika mengatakan jika dia memiliki suatu pekerjaan yang harus diselesaikan. Kemudian, mereka melihat sosok pria yang tadi sempat bersama Ichika malah menyeret Miku yang ia kira adalah Ichika. Dengan sigap, Futaro berhasil mengamankan Miku dari orang tersebut, yang ternyata Ichika akan menjalankan sebuah audisi bersama pria tersebut, yang sejatinya adalah manajer Ichika. Lantas, mereka pun pergi meninggalkan festival dan bergegas ke tempat kerja. Atas dorongan dari Miku, Futaro balik mengejar Ichika untuk mengingatkannya sekali lagi. Ichika sendiri juga sempat meminta maaf karena ini merupakan kesempatan besarnya demi mendapatkan peran sebagai tokoh utama. Tindakan ini ia lakukan atas kemauannya sendiri, dan Futaro pun merelakan kepergiannya. Festival kembang api telah usai. Di saat yang bersamaan, Ichika telah berhasil memenangkan audisi tersebut dan mendapatkan perannya sebagai tokoh utama. Futaro yang tak habis akal malah balik mengumpulkan kelima bersaudari untuk menggelar pesta kembang api kecil-kecilan. Karena suatu hal yang mewah bukan sebuah prioritas, karena yang terpenting mereka berlima bisa melihat kembang api bersama-sama. Karena lelah, Futaro lalu tidur di pangkuan Ichika, yang secara iseng memotret Futaro yang sedang tidur. Keseharian Futaro pun terus berlanjut, hingga waktu sudah mendekati ujian tengah semester. Namun, masih ada orang yang tidak ingin belajar, yaitu Nino dan Itsuki. Kemudian, Futaro tanpa sengaja membuat kesalahpahaman di depan teman-teman Nino. Alhasil, ia pun mendapatkan tamparan dari Nino. Kemudian, Futaro mendapatkan telepon dari ayah Nakano bersaudara yang mengatakan jika kelima anaknya mendapatkan nilai merah, Futaro akan diberhentikan dari pekerjaannya. Fakta tersebut tidak boleh bocor ke telinga Nino, karena pasti Nino akan segera melakukan pergerakan untuk memberhentikan Futaro. Lalu karena sebuah masalah sepele, Futaro dan Itsuki bertengkar, yang membuat hubungan mereka tambah renggang. Teruntuk Futaro, dia membutuhkan waktu tambahan untuk mengajar kelima bersaudara. Namun tak disangka, Ichika memberikan Futaro kesempatan agar dia menginap di kediaman mereka, sembari belajar bersama. Lalu saat mandi, Futaro mencoba meluruskan pertengkarannya bersama Itsuki, sembari membeberkan fakta yang dia dapat dari ayah mereka. Namun selama berbicara, Futaro tidak menyadari bahwa lawan bicaranya bukanlah Itsuki, melainkan Hino. Hal ini membuat masalah semakin bertambah. Seusai belajar dan mengerjakan tugas, Futaro akan tidur di kamar Miku, sedangkan Miku akan tidur bersama Ichika. Miku yang kemudian terbangun di tengah malam, tanpa sengaja malah kembali ke kamarnya sendiri yang sekarang dipakai oleh Futaro. Keesokan paginya, Futaro terkejut karena dia terbangun melihat Miku ditambah dengan Itsuki yang sepertinya curiga dengan keadaan Futaro. Namun beruntung, berkat sebuah alasan yang teoritis, Futaro berhasil mengalihkan perhatian sembari membawa Yotsuba dan Ichika ke perpustakaan.
Futaro masih memiliki niatan untuk memperbaiki hubungannya dengan Itsuki. Yang lalu dia pergi kembali menemui Itsuki dan sedikit memberi dorongan sehingga Itsuki kembali bersemangat. Ya meskipun masih sedikit malu-malu. Tibalah hari di mana mereka akan menghadapi ulangan tengah semester. Satu persatu dari mereka berhasil mencapai standar nilai sesuai mata pelajaran yang mereka tekuni. Tapi, karena mereka hanya lolos pada satu mata pelajaran, Futaro terpaksa diberhentikan dari pekerjaannya. Akan tetapi, tak disangka Nino dengan tegas membela Futaro. Bahkan tak cuma Nino, keempat saudarinya juga meminta ayah mereka untuk tetap mempertahankan Futaro. Yang akhirnya, pemberhentian Futaro pun dibatalkan.